Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa semuanya, apa kabar? Saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial ekonomi. Para pemirsa, berjumpa lagi dengan kami Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gandrung-Mangu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam kajian fikih ibadah. Para pemirsa, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bersama beliau, Bapak Kiai Udinuha, salah satu penyuluh yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Langsung saja kita jumpai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, keadaan sehat, baik. Terima kasih Pak Kiai telah hadir di sini, dan pada hari ini kita akan membahas apa Pak Kiai? Kalau kita akan membahas fardu-fardunya mandi. Kalau kemarin hal-hal yang mewajibkan mandi, sekarang Karena ini adalah persyaratan kita ketika kita mau ibadah, maka kita harus dalam keadaan suci. Untuk itu harus kita pahami apa-apa saja fardunya, rukunnya mandi. Oke, silahkan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa faraidul husli salasatu asya'a. Bab pasal menerangkan fardunya mandi. Nah, fardunya mandi itu salah satu asya'a, itu ada 3 perkara. Ahaduha an-niyatu, dan salah satunya adalah yang pertama itu adalah niat. Nah, niat itu apa? Fayanwi al-junubu raf'al janabati. Niat yang pertama yaitu raf'al janabati, yaitu menghilangkan hadas jinabah, menghilangkan hadas jinabah, awil hadasil akbari, atau menghilangkan hadas besar, wanah widzalik, atau dengan niat bersamanya. Yang pertama adalah niat menghilangkan hadas jinabah, hadas besar, ya, dengan niat tertentu. Watanwil haidu wan nufasa'u raf'al hadatsa al haidi awin nifasi. Kemudian bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas itu juga diniatkan untuk menghilangkan hadas dari haid atau hadas nifas. Niat yang dilakukan, watakunu an-niyatu, niat yang dilakukan itu harus besertaan dengan awal kefarduannya, yaitu awal bagian badan yang terbasuh. Misal, ya, awal yang terbasuh mungkin dari atas, kemudian mengalir ke bawah, baik dari badan bagian atas atau bagian bawah. Itu diawali dengan niat.
dibarengi. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajabat i'adatuhu. Sehingga kalau dia melakukan niat setelah membasuh bagian badan, maka wajib untuk mengulangi basuhan bagian tersebut. Ya. Jadi kalau nawa ba'da husli juz'in wajabat i'adat. Kalau dia melakukan niat kok setelah membasuh bagian badan, maka wajib untuk diulang. Karena tadi belum niat. Makanya sangat penting niat. Kemudian wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Kemudian fardu yang kedua adalah menghilangkan najis. Fardu yang kedua itu menghilangkan najis. Jika terdapat di badannya yaitu badan atau ada badannya itu ada kotorannya, ada najisnya. Jadi sebelum itu dihilangkan dulu, bersihkan dulu. Wa hadza ma rajjahahu ar-Rafi'i wa alaihi fala yakfi ghuslahu wahidatun anil hadasi wan najasati. Dan hal ini menghilangkan najis, artinya meninggalkan najis, itu adalah pendapat yang dikuatkan atau tarjih oleh Imam Ar-Rafi'i, yang berdasarkan pendapat ini maka satu basuhan tidak cukup untuk menghilangkan hadas atau najis sekaligus. Jadi hanya harus dihilangkan terlebih dahulu, karena tidak cukup kalau hanya satu basuhan kalau tidak dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian warajjaha an-Nawawi al-iktifa'a bi ghuslati wahidatin anhuma. Kemudian Imam An-Nawawi mentarjih atau dalam kata lain menguatkan bahwa satu basuhan sudah dianggap cukup untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus. Itu kalau tadi hilangnya najisnya dihilangkan terlebih dahulu. Itu menurut Imam An-Nawawi. Kemudian wa mahalluhu ma idza kanatin najasata hukmiyatan. Dan tempatnya pendapat Imam An-Nawawi ini adalah ketika najis yang berada di badan adalah najis hukmiyah. Artinya pendapatnya Imam An-Nawawi ini yang dimaksudkan adalah ketika najisnya yang berada di badan itu najis yang bentuknya hukmiyah, nampak. Iya. Artinya secara hukum, bukan yang nampak. Secara hukum, ya. Secara hukum. Ya. Berarti hanya secara hukmiyah. Itu yang satu basuhan cukup. Kalau najisnya yang secara ainiyah. Kalau secara hukmiyah, hanya secara hukmiyah itu cukup satu basuhan. Ya. Kemudian amma idza kanatin najasatu ainiyatan wajaba waslatani anhuma. Sedangkan jika berupa najis ainiyah maka wajib melakukan dua basuhan untuk najis dan hadas. Jadi artinya beda antara najis yang hukmiyah dengan
dengan najis Ainiyah. Kalau ainiyah harus dihilangkan. Kalau Hukmiyah. ainiyah itu kok langsung mandi nggak cukup 1 kali, harus dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati wa fi ba'din nusahi badala jami'i usuli. Kemudian fardu yang ketiga itu adalah mengalirkan air ke seluruh bagian rambut. Jadi seluruh rambut itu harus terkena aliran air. Kalau air rambutnya digulung ya harus bagaimana caranya dilepas ya. Mengalirkan air ke seluruh bagian rambut dan kulit badan. Dalam sebagian redaksi yang lain diungkapkan dengan bahasa usul itu artinya pangkal sebagai ganti dari bahasa jami, seluruh pangkal dari ujung rambut sampai kulit, bagian kulit badan luar itu harus terkena aliran air. Itu fardu yang ketiga. Wala farqa baina sya'rir ra'si wa ghairihi wala bainal khafifi minhu wal kashifi. Wala farqa baina sya'ri. Tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan selainnya, antara rambut yang tipis dan yang banyak. Rambut kepala, ada rambut kulit, bagian yang lain-lainnya yang tumbuh rambut itu harus terkena semua. Jadi tidak hanya bagian rambut salah satunya saja, tidak. Jadi harus semuanya terkena aliran air. Kaki rambut yang di bagian tengah, bagian samping itu semuanya harus terkena aliran air. Karena ini termasuk fardu. Kemudian wasya'rul madfuru illam yasil al-ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqdu. Kemudian rambut yang digulung jika air tidak bisa masuk ya, itu juga wajib atau harus diurai, harus dilepas. Karena wasya'ru al-madhuru illam yasil al-ma. Artinya ketika kemungkinan airnya kalau digelung itu sulit masuk, nggak bisa masuk, ya harus diurai, harus dilepas, biar bagaimana caranya terkena air. Karena di situ tadi termasuk fardu yang ketiga adalah harus mengalirkan air ke seluruh rambut ya. Kemudian wal muradu bil basyarati dhahirul jildi. Kemudian yang dikehendaki dengan kulit adalah kulit bagian luar. Artinya tadi yang kulit yang harus terkena air itu ya kulit bagian luar yang kelihatan ya. Dan wajib ya, membasuh bagian yang nampak dari lubang kedua telinga, kemudian hidung, sela-sela bagian badan, pokoknya yang kira-kira terlihat
itu yang harus dibasuh. Telinga, bagian telinga sama orang lain bisa dilihat, yaitu berarti wajib harus dialiri dengan air. Dan wajib mengalirkan air ke bagian yang di bawah kelupnya orang yang memiliki kulup atau orang yang belum disunat, itu juga harus dibuka. Mungkin ada orang yang mestinya sudah diwajibkan mandi ya, karena mungkin kelupnya nutup, itu ya harus dibuka. Dan mengalirkan air ke bagian farjinya perempuan, Vagina. itu vagina ya. Yang nampak ketika dia duduk, ketika dia jongkok, nah itu yang mungkin kelihatan, ya itu yang harus dibasuh. Berarti enggak harus terkena air. Dan di antara bagian badan yang wajib dibasuh adalah masrobah. Masrobah itu artinya tempat keluarnya kotoran atau bol bahasa Jawanya ya. Ya, karena sungguhnya bagian itu nampak saat buang hajat, sehingga termasuk dari badan bagian luar. Ya. Bagian badan yang dibasuh itu tempat keluarnya kotoran, kotoran keluar ya bagian bolnya itu yang nampak ya, itu harus dibasuh karena itu termasuk bagian yang wajib dibasuh. Ini itu yang berkaitan dengan wajibnya mandi.